warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak 10 perhotelan 2 yang baik-baik, yang cerdas, yang hebat. Kita mulai pembelajaran IPA hari ini dengan materi besaran dan satuan. Oke, sebelumnya judul mata pelajaran kita kan mata pelajaran IPA, ilmu pengetahuan alam. Tapi khusus untuk kelas perhotelan, kita belajar IPA terpadu. Artinya di dalamnya ada gabungan ilmu fisika, nanti ada ilmu kimianya juga, sebagian nanti ada ilmu biologi. Nah, untuk pertemuan pertama kali ini, kita belajar ilmu fisika dulu. Ya kan? Ilmu fisika itu apa? Fisika itu ilmu pengetahuan yang mempelajari benda-benda di alam, gejala dan kejadian, serta interaksi dari benda-benda yang ada di alam. Oke, nah, fisika pada zaman klasik, sebelum 1920, posisi dan momentum itu dapat ditetapkan secara tepat. Kemudian ruang dan waktu itu dipisahkan, ruang dan waktu itu menjadi dua hal yang terpisah. Sementara fisika kuantum sampai sekarang, ruang dan waktu itu jadi satu kesatuan. Oke, sekarang kita akan membahas apa itu besaran dan satuan. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian mampu mengetahui apa itu besaran, apa itu satuan, kemudian apa itu nanti dimensi. Nah, kita bahas satu persatu. Kita lihat di sini besaran. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur, dinyatakan dengan angka. Misalkan apa? Apa yang bisa kita ukur? Misalkan berat badan kita. Nah, yang para perempuan, siswa perempuan biasanya paling aware, paling perhatian dengan berat badannya. Jadi dikit-dikit nimbang. Nah, berarti berat badannya atau masanya itu merupakan contoh dari siapa? Dari besaran. Kemudian apalagi yang bisa diukur? Ingat, harus digarisbawahi, besaran itu adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Berarti kayak timbangan tadi, bisa diukur, ada angkanya. Misalkan kita pijakkan timbangannya menunjukkan angka 60. Berarti itu berat itu besarannya. 60 kg itu nanti kilogramnya merupakan satuannya. Nah, angkanya, kuantitatifnya menunjukkan bahwasanya dia itu besaran. Kemudian apalagi? Zaman sekarang ini COVID. Sekarang kita pakai protokol kesehatan. Mau masuk ke sekolah, masuk ke bank, ada yang diukur suhunya. Kita ukur suhu. Nah, suhu itu merupakan contoh dari besaran. Berapa suhunya? Misalkan 36 derajat Celcius. Derajat Celciusnya itu adalah satuan. 36-nya itu angka kuantitatif yang menyatakan besarannya. Kemudian, kalian tadi bangun jam berapa? Jam 7 pagi. Waktu itu bisa diukur. Nah, waktu itu adalah besaran. Angkanya jam 7 itu merupakan kuantitatif yang menyatakan waktu kita bangun. Oke. Besaran itu ditandai dengan angka. Nah, angkanya muncul kalau kita ukur. Berarti ciri dari besaran adalah sesuatu yang dapat diukur. Bagaimana cara mengukurnya? Kita bandingkanlah segala sesuatunya itu dengan sesuatu yang lain yang ditetapkan sebagai satuan. Ya kan? Misalkan nih contohnya, panjang jalan itu 10 km.
10 itu angkanya atau nilainya. Ini 10 ini nilainya. Sedangkan kilometer itu adalah satuannya. Oke, sama tadi kayak 10. Oke, maaf. 36 derajat Celcius. Mana yang nilainya? Nilainya itu adalah 36. Derajat Celcius ini apanya? Derajat Celcius adalah satuannya. Oke, sampai di sini mengerti mana besaran, mana satuan? Oke. Kita lanjut. Satuan. Satuan itu adalah ukuran dari satu besaran yang ditetapkan sebagai satuan. Misalkan panjang itu biasa kita pakai ukur meter. Berapa panjang jalan ini? Misalkan 1000 meter. 1000 meter itu sama dengan kilometer. Satuan waktu biasa kita pakai jam, menit, detik, kemudian massa atau berat bisa kita pakai nanti gram atau kilogram. Oke, ada sistem satuan. Sistem satuan yang metrik. Sistem metrik itu pakai MKS. Kalau MKS itu meter itu nanti meter itu kawannya, pasangannya selalu meter kilogram sekon. Meter kilogram sekon atau detik. Kemudian sentimeter gram sekon. Ada dua, MKS dan CGS. MKS itu meter kilogram sekon dan sentimeter gram sekon. Nah, kemudian ada sistem internasional. Sistem internasional ini sistem satuan yang disempurnakan yang paling banyak dipakai sekarang ini. Kita lihat 7 besaran pokok dalam sistem internasional. Oke, kita lihat kalau besaran pokoknya panjang, maka satuannya nanti meter. Satuan di dalam sistem internasional. Nah, yang kita pakai selanjutnya nanti yang sistem internasional. Berarti kalau kilometer itu bukan satuan dalam sistem internasional. Meter kita singkat dengan M. Dimensinya nanti pakai L besar. Massa itu satuannya adalah kilogram. Berarti kalau nanti gram, Bu, kalau gram itu berarti satuannya bukan satuan internasional. Kita singkat dengan K kecil, G kecil. Dimensinya nanti M besar. Nah, waktu kita pakai satuannya adalah detik atau second. Singkatannya adalah S, dimensinya pakai T besar. Kemudian arus listrik kita pakai ampere. Singkatannya A besar, dimensinya adalah I besar. Suhu kita pakai satuannya derajat Kelvin, bukan pakai derajat Celcius. Nah, derajat Kelvin ini adalah nilainya nilai derajat Celcius ditambah dengan 273. Intensitas cahaya, berapa intensitas cahaya yang masuk misalkan melalui jendela, kita pakai satuannya adalah kandela. Singkatannya C kecil, D kecil. Dimensinya adalah J besar. Kemudian jumlah zat kita pakai satuannya mol. Singkatannya adalah MOL, huruf kecil semua. Kemudian dimensinya adalah N besar. Oke, besaran pokok tak berdimensi. Besaran pokok tak berdimensi. Sudut datar satuannya itu radian, singkatannya rad, tidak ada dimensinya. Kemudian sudut ruang satuannya adalah steradian. Oke, sampai di sini dulu penjelasannya. Saya buat kesimpulannya.
Apa itu besaran? Besaran itu adalah segala sesuatu yang dapat diukur. Apa itu contohnya? Panjang, massa, waktu, suhu, apalagi yang bisa kita ukur. Misalkan jumlah zat yang terlarut tadi. Jumlah zat terlarut, misalkan berapa jumlah partikel gula yang kita larutkan untuk membuat teh manis, itu ada besarannya, ada satuannya. Satuannya apa tadi? Inilah jumlah zat yang nomor 7 kita pakai dalam satuan mol. Ya kan? Nah, besaran itu bisa diukur. Nah, ketika kita mengukur, muncullah angkanya, muncul nilainya. Kemudian ada satuannya yang di ujung. Misalkan, berapa tinggi badanmu? Tinggi badanku 155 cm. Nilainya adalah 155 ketika selesai diukur. Sentimeternya itu adalah satuannya. Tapi sentimeter itu bukan satuan dalam sistem internasional. Satuan dalam sistem internasional kita pakai meter. Berarti kalau saya tanya, berapa panjangmu dalam satuan internasional? 155 cm, kau konversikanlah ke dalam meter. Maka 155 cm, 155 cm ini sama dengan berapa? 1 meter 100 cm, berarti 1,55 meter. Itu dia. Oke. Sampai sini penjelasan saya hari ini mengenai materi besaran dan satuan. Jika ada yang ingin bertanya, silakan tulis pertanyaanmu di Google Classroom. Nanti saya buat tugas untuk melihat kalian sudah paham atau belum. Tugasnya nanti saya sampaikan di Google Classroom. Yang tidak bisa buka Google Classroom, saya sampaikan nanti di WA. Oke, selamat pagi siswa hebat sekalian. Tetap semangat, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.